Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FLN Company Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara merakit sangkar yang presisi itu bagaimana sih, dan apa saja alat yang kita gunakan atau kita butuhkan. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja disimak videonya seperti apa. Kebetulan di sini saya sedang merakit sangkar ya. Untuk modelnya model Orik Jaya kebetulan yang sedang saya rakit ini seperti ini. Oke teman-teman, langsung saja disimak videonya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, langkah pertama kita kelompokkan bagian-bagian sangkar agar nanti dirakit itu tidak bingung ya. Nomor 1, 2, dan 3. Baik teman-teman, ini adalah alat-alat yang kita butuhkan untuk merakit sangkar ya. Ada paku tembak, gerinda, dan juga lem. Nah, fungsi lem ini itu nanti untuk sudut-sudutnya ya. Nah, kita mulai dari pakunya dulu ya. Ini adalah dua jenis alat paku tembak yang berbeda, di mana ini pakunya pun berbeda ya. Kita mulai dari ini dulu. Ini untuk bodinya. Ini adalah seri F30 ya. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan jenis paku ini. Di mana ini tuh ada kepalanya ya. Seperti ini. Nah, untuk pakunya sendiri saya menggunakan F20 ya. Ukurannya itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Untuk bodi-bodinya itu pas lah. Nah, yang kedua, ini itu ada brad nailer Tinpin. Serinya P625 atau P626. Nah, maksudnya P62526 itu ini 25 berarti maksimal dia itu panjangnya di ukuran paku yang 25 ya. Untuk pakunya sendiri itu seperti jarum ya. Nah, ini biasa saya gunakan untuk paku sabukannya ya. Nah, paku yang saya gunakan itu seperti ini. Nah, ini tuh tidak ada kepalanya. Tapi untuk bagian yang ujung itu dia itu dipenges kanan kiri. Nah, ini masangnya itu jangan sampai salah ya. Jangan sampai yang buat kepalanya itu untuk yang pakunya. Itu nanti bisa macet di alatnya. Nah, untuk ukurannya sendiri, untuk sabukan itu menggunakan ukuran P18 ya, atau panjangnya 18. Ini nanti itu tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Kalau terlalu pendek itu ada ukurannya itu ini ukuran 10. Ini nanti nggak nyampe ya. Kalau ini nanti bisa lepas. Kalau ini pas. Jadi ukurannya P18. Alat yang digunakan itu seperti ini. Namanya brad nailer Tinpin ya. Nah, ini adalah alat-alatnya, dan satu lagi kompresor ya. Nah, terakhir alat yang saya gunakan ini adalah kompresor ya. Jangan sampai lupa, ini adalah kompresor karena ini untuk paku tembak ya. Di sini saya menggunakan kompresor silent karena saya banyak kerja di malam hari. Jadi kalau malam hari itu kalau pakai kompresor oli atau fan belt itu sangat berisik ya. Nah, kompresor ini tuh sangat awet ya. Ini ukurannya 3/4 HP powernya. Itu jadi untuk paku tembak itu sudah sangat layak dan sangat cukup ya. Kalau itu terlalu besar ya. Kalau itu 2 HP. Nah, itu alatnya yang saya gunakan. Sebelum mulai langkah perakitan, untuk cowakan-cowakan di bagian papan itu kita lem dulu ya, untuk sambungan-sambungan tiang. Oke teman-teman, langkah pertama perakitan itu kita pasang sabukannya itu di bagian depan dan belakang pada part sangkar ini ya. Fungsinya nanti agar lebih presisi saat merakit papan samping kanan kirinya. Biasanya di sini saya merakit depan belakangnya dulu. Di sini saya sudah melakukan pemakuan ya untuk bagian depan belakangnya. Pada bagian sabukannya menggunakan brad nailer Tinpin dengan paku yang untuk sabukan.
Oke teman-teman, langkah selanjutnya di sini saya akan melakukan pemakuan pada bodi-bodi dengan paku F20 dengan alat F30 ini ya. Nah, pada saat maku papan kanan kirinya ini, itu perlu diperhatikan. Di situ kan ada tempat sorokan loop ya. Nah, di situ kita usahakan itu tempatnya itu tidak berbenturan. Ya, kita paskan dulu, baru kalau sudah yakin, kita baru paku. Untuk pemula yang baru pertama ngerakit, nggak usah cepet-cepet. Yang penting itu nanti tempat selorokannya itu nggak berbenturan. Dalam artian yang satu maju, yang satu mundur gitu loh. Ya dipaskan dulu, kalau sudah yakin baru kita paku. Nah, untuk mulai memaku rangkanya ini, itu usahakan itu kanan kiri dulu ya. Baru nanti sampingnya itu rangkanya dipasing. Nah, setelah itu baru naik sabukannya. Kalau saya biasanya seperti itu. Setelah sabukannya baru nanti kepalanya. Nah, teman-teman, setelah kanan kiri rangkanya sudah dirakit, depan belakang juga sudah, baru kita naik perakitan sabukannya. Di sini saya menggunakan ganti paku P18 ya. Nah, setelah sabukannya sudah selesai, baru sabukan yang di samping gunungan. Nah, setelah sabukannya selesai bagian gunungan, baru kita lakukan pemakuan gunungan. Nah, di sini pakunya itu pakai pakunya yang F20 ya, bukan pakai paku yang untuk sabukan, karena ini medianya lebih besar. Oke, untuk perakitan bodi yang part terakhir itu untuk tempat yang bagian depan atau tempat lubang selorok ya. Nah, di sini teman hati-hati karena di sini itu tempatnya selorok ya. Sebelum dipaku itu dilem dulu. Biar nanti saat paku itu nggak geser. Kalau geser nanti selorokannya juga bisa macet karena itu tidak presisi ya. Jadi nanti lubangnya bisa menceng. Makanya sebelum dipaku itu dilem dulu. Kalau sudah yakin pas, baru nanti kita paku. Nah, selanjutnya ini pemasangan kaki sangkar ya. Untuk pemasangan kaki sangkar ini, biasanya kan sangkar ada yang goyang-goyang ya. Caranya, saat pemasangan paku ini kaki sangkar ini, kalian itu tempatkan pada posisi yang datar usahakan ya. Nah, cara ngimbanginya bagaimana? Mencari presisinya biar nggak goyang. Itu ditarik kanan kiri satu-satu sampai benar-benar dia nggak goyang, baru kita lem. Nah, kalau kita yakin dia sudah nggak goyang, baru kita lem. Setelah semuanya terpasang, termasuk kakinya dan sudah dirakit, kita langsung cocokkan seloroknya seperti ini ya. Nah, pastikan ini sudah bisa masuk, tidak ada yang macet-macet. Nah, setelah itu baru kita lem di sudut-sudutnya ya. Pastinya setelah disiku ya. Nanti saat mau ngelem lagi pun kita siku dulu ya, pakai penggaris siku. Oke teman-teman, langkah terakhir setelah perakitan selesai, kita lem pada bagian-bagian yang sudah kita rakit
Tujuannya nanti agar saat pendempulan, dempulannya itu tidak lepas atau nyoplok-nyoplok ya. Nah, untuk bagian papan kanan kirinya itu kita siku dulu atau kita siku lagi, walaupun kita siku ya, tujuannya nanti agar sorokannya itu tidak macet juga sebelum kita lem. Kalau sudah dilem kan susah kalau nanti disiku digoyang-goyang ya. Nah, setelah kita siku sudah pas nyiku, baru kita lem, pastikan biar rekat. Fungsinya nanti saat pendempulan itu dempulannya itu bagus, rapih, dan masuk juga rata ya. Selanjutnya tes quality control atau tes presisi sangkar sebelum kita dempul. Coba kita tes dulu presisinya berubah atau tidak. Nah, ini adalah tampilan dari wujud rangka yang sudah kita lem, yang sudah presisi, dan kita siku, yang sudah kita rakit tadi ya. Sebelum naik ke pendempulan, itu kita rapikan dulu ya. Untuk bagian sambungan-sambungannya yang sudah kita paku dengan amplas velcro dengan mesin gerinda itu dengan amplas grit 220 atau 240 ya. Ya kita ratakan dulu, fungsinya nanti agar saat pendempulan itu dempulnya itu rata ya. Kalau naik turun kan nanti dempulnya tidak bisa rata, itu nanti tampilannya itu tidak akan bagus ya, dempulnya pun tidak akan sempurna. Kita ratakan bagian-bagian sambungan yang masih belum rata pada bagian-bagian dekat gunungan atau tepi-tepi gunungan dan juga tepi papan-papan kanan kirinya ya. Nanti hasilnya dempulannya pun akan rapih dan sangat sempurna ya. Sama untuk bagian bodi, kalau ada yang belum rata ya kita gosok juga ya. Oke, ini dia teman-teman hasil dari yang sudah kita gosok tadi, bagian sambungan-sambungannya serta bagian bodi yang masih kasar-kasar atau ada yang luka. Fungsinya nanti agar dempulannya itu lebih maksimal dan juga lebih mudah, lebih efisien. Tampilannya seperti ini sudah siap kita olah, kita dempul lalu kita cat atau kita sanding sealer ya. Nah, hasilnya sudah sangat rata dan juga sudah halus. Oke teman-teman, demikian tutorial terbaru dari FLN Company. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Nantikan tutorial terbaru selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.